Ya, dan selamat pagi. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Pagi ini kita akan mencoba untuk sharing bareng mengenai hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika teman-teman ingin melakukan upgrade gitar, sehingga ketika sudah upgrade nantinya tidak menyesal. Jadi langkah-langkah ini perlu teman-teman ketahui, terutama untuk pemula. Kira-kira apa saja ya? Mari kita akan coba lihat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Oke ya, dan langsung aja kita akan coba ya sharing hal yang pertama sebelum kita melakukan atau berencana mengupgrade gitar. Hal yang perlu kita pertimbangkan adalah pastikan gitarnya itu adalah gitar original. Kenapa kok harus gitar original pabrik? Karena apalagi gitar-gitar yang sudah memiliki nama, mereka memiliki standar quality control yang bisa dipertanggungjawabkan soal presisi dan lain sebagainya. Kenapa presisi itu dianggap penting? Karena ketika dasarnya dulu seperti membangun sebuah rumah ya, kalau fondasinya dulu itu sudah salah, ya sudah, kita akan melakukan upgrade hanya buang-buang uang. Yang pertama, soal presisi antara bodi dan neck. Pastinya kalau gitar original itu pastinya ya presisi teman-teman. Seperti ini contohnya. Jadi ketika diinstal senar itu tidak ada yang dia ke sini ataupun ke sini, dan necknya pun juga lurus. Apalagi neck ini berkaitan dengan tingkat kenyamanan. Ketika radiusnya beres, kemudian skalanya juga beres, susunan fretnya ini juga memenuhi standar quality control yang bagus, maka ketika teman-teman melakukan upgrade di bagian misalkan seperti ini, mau lakukan upgrade dengan stainless steel seperti ini, ya tentunya akan memudahkan juga ketika diinstal. Kemudian presisi yang selanjutnya mengenai pemasangan bridge. Ketika teman-teman membeli sebuah produk aftermarket, ada Gotoh, ada Wilkinson, itu ya tinggal diinstal aja, nggak perlu teman-teman itu repot. Karena apa? Gitar-gitar yang sudah dibikin oleh pabrik itu sudah ada hitungannya teman-teman. Jadi meskipun ketika teman-teman ingin melakukan atau mengupgrade dengan produk-produk aftermarket, dia kebanyakan akan PNP teman-teman. Kemudian ketika ingin tampil berbeda dengan mengganti pickguard, apalagi model seperti ini, Stratocaster modern ya, modern Strat. Ketika teman-teman ingin membeli sebuah pickguard juga gampang. Beli aftermarket tentunya juga langsung cocok, plek-plek gitu teman-teman. Yang selanjutnya, gitar-gitar KW itu ada beberapa yang kurang presisi di bagian proses instalasi, di bagian tuning mesinnya teman-teman. Ini merupakan hal yang cukup penting sekali ya teman-teman. Karena apa? Ya karena kalau misalkan ini tidak presisi, ya pastinya akan juga berpengaruh dengan tingkat kenyamanan ketika teman-teman melakukan setup di bagian tuning mesinnya teman-teman. Gitar original juga akan dia presisi di bagian pelubangan cavity yang ada di belakang. Contoh gitar ini yang tadinya dia belum big block ya, kemudian di upgrade dengan menggunakan bridge yang big block Maxell. Ini pun juga PNP ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian di upgrade juga dengan menggunakan spring Gotoh menambah tingkat kenyamanan, dan ini semuanya ya PNP. Nah, lalu kemudian jika sudah dirasa tadi, sudah dilihat gitarnya teman-teman di rumah, sudah dilihat bahwa memang wah ini gitar memenuhi syarat nih kalau misalkan aku ingin melakukan upgrade. Karena apa? Upgrade gitar itu kadang juga part upgrade-nya itu melebihi dari gitar ketika teman-teman beli gitu ya. Nah, sekarang lalu apa hal yang penting banget untuk dilakukan upgrade ketika teman-teman memiliki budget, apalagi Stratocaster? Yang pertama, bukan pickupnya dulu, apalagi kalau teman-teman hobi yang namanya bermain handle, kemudian bermain bending dan lain sebagainya. Hal yang pertama perlu diupgrade adalah mengenai tuning mesinnya. Teman-teman bisa memilih beberapa aftermarket tuning mesin dengan menggunakan locking yang sudah locking tuner. Nah, salah satu produknya adalah ini Sapo ya. Sapo ini harganya sekitar 300 ribuan teman-teman, tapi memiliki kualitas yang cukup lumayan. Setelah itu punya budget yang lebih, silahkan teman-teman naikkan upgrade-nya di bagian pickup.
Contoh Stratocaster ini teman-teman, ini coba langsung di-upgrade dengan menggunakan pickup PRS. Harganya juga cukup lumayan, tapi karena memang gitarnya juga sudah memenuhi standarisasi, presisi dan lain sebagainya, ketika di-upgrade dengan menggunakan pickup ya hasilnya tentunya signifikan. Apalagi pickup ini kan mengambil suara dari senar dan juga kayu ya teman-teman. Apalagi kayu yang ada di gitar ini menggunakan American Alder teman-teman. Kemudian setelah melakukan upgrade pickup, teman-teman tentunya diimbangi dengan melakukan upgrade kedua buah potensio ya. Karena apa? Pickup di upgrade tentunya harus disesuaikan dengan potensio. Nah, potensio ini macam-macam, ada 250 dan juga 500 ya. Itu disesuaikan saja teman-teman. Kemudian ada budget lain lagi, budget lebih lagi, tabungan ada lagi. Teman-teman melakukan upgrade ya, bridge yang ada di belakang, karena bridge ini cukup penting sekali. Ini tentunya berhubungan dengan stabilitas ketika teman-teman melakukan ya tadi vibra, pakai handle, dibending dan lain sebagainya. Semuanya tentunya dipengaruhi oleh ini juga. Selain stabilitas ditopang dengan yang tadi yang ada di atas dengan menggunakan locking tuner, tapi bridge itu sangat penting juga. Kemudian setelah ada upgrade yang selanjutnya yang keempat, yaitu berhubungan dengan kenyamanan, yaitu fretnya. Usahakan di upgrade dengan menggunakan, tapi selera ya, disclaimer dulu selera. Mau pakai nikel juga boleh, mau pakai stainless juga boleh. Kalau ini di upgrade dengan menggunakan stainless Hosko. Hosko itu merupakan produk stainless yang harganya relatif terjangkau, tidak begitu nguras kantong, tapi kerasnya minta ampun, nggak kalah dengan Jaskar ya. Jaskar stainless yang banyak terkenal seperti ini ya. Cakep ya teman-teman. Jadi selain menambah penampilan makin shining dan bagus, tentunya dengan upgrade ini beberapa hal yang kita miliki itu jauh lebih maksimal fungsinya ya gitu teman-teman. Saya ulang, yang pertama tadi upgrade dengan menggunakan locking tuner dulu, setelah ada rezeki baru ke pickup dan lain sebagainya, kemudian naik di bridge-nya. Terakhir teman-teman bisa melakukan upgrade di bagian fret seperti itu. Sekali lagi, dan pastikan sebelum di upgrade gitar teman-teman itu dilihat dulu sejauh mana tingkat presisi dan layak nggak untuk di upgrade. Semoga bermanfaat. Terima kasih.